Industri otomotif global tengah mengalami perubahan besar dan Jepang mengambil langkah monumental untuk tetap relevan di tengah persaingan ketat. 3 nama besar dalam industri otomotif Jepang, Honda, Nissan, dan Mitsubishi, mengumumkan rencana mereka untuk bersatu di bawah satu bendera. Langkah ini dijadwalkan rampung pada 2026 dan menjadi respons strategis terhadap tantangan besar yang dihadapi produsen otomotif Jepang, terutama dengan meningkatnya dominasi produsen kendaraan listrik asal Cina seperti BYD dan perusahaan inovatif lainnya. Setelah bertahun-tahun bersaing sendirian melawan kedikdayaan otomotif asal Tiongkok, Honda dan Nissan akhirnya sepakat memulai pembicaraan merger pada Maret 2024. Targetnya adalah pembentukan perusahaan induk pada Agustus 2026. Mitsubishi, yang sebelumnya merupakan mitra strategis Nissan dalam aliansi Renault Nissan Mitsubishi, direncanakan memutuskan keikutsertaannya pada Januari 2025. Jika Mitsubishi bergabung, aliansi baru ini diproyeksikan mampu mencatatkan penjualan hingga 8 juta unit kendaraan per tahun, menjadikannya grup otomotif terbesar ketiga di dunia setelah Toyota dan Volkswagen. Merger ini tidak hanya bertujuan memperkuat posisi pasar ketiga perusahaan, tetapi juga menjawab kebutuhan mendesak untuk mempercepat pengembangan teknologi kendaraan listrik (EV). Industri otomotif global sedang bergeser secara besar-besaran ke arah elektrifikasi yang membutuhkan investasi besar dan efisiensi produksi yang sulit dicapai jika dilakukan secara individu. Dengan bergabung, Honda, Nissan, dan Mitsubishi dapat berbagi teknologi, infrastruktur, dan komponen, menciptakan sinergi yang tidak hanya mempercepat pengembangan tetapi juga mengurangi biaya. Masing-masing perusahaan membawa keunggulan unik dalam aliansi ini. Honda terkenal dengan teknologi hybridnya yang sudah matang, sementara Nissan adalah pelopor dalam pengembangan kendaraan listrik dengan model ikonik seperti Nissan Leaf. Mitsubishi di sisi lain unggul dalam segmen kendaraan kecil dan teknologi plug-in hybrid. Kolaborasi ini memungkinkan ketiga perusahaan untuk menciptakan lini produk yang lebih kompetitif dan diversifikasi portofolio mereka di pasar global. Keputusan untuk melakukan penggabungan ini didasari oleh tren penurunan penjualan yang konsisten dialami oleh ketiga perusahaan otomotif asal Jepang. Kekhawatiran akan dampak lebih serius di masa depan mendorong mereka untuk segera mengambil langkah strategis guna memastikan kelangsungan bisnis dan menghindari potensi kerugian lebih besar. Data penjualan global selama 5 tahun terakhir mencerminkan tantangan yang dihadapi ketiga perusahaan. Honda mengalami penurunan penjualan dari 4,5 juta unit pada 2020 menjadi 3,7 juta unit pada 2024, turun sebesar 17,8%. Nissan menghadapi tekanan yang lebih besar dengan penurunan 20% dari 4 juta unit menjadi 3,2 juta unit dalam periode yang sama. Mitsubishi mencatatkan penurunan tertajam mencapai 33,3% dari 1,2 juta unit pada 2020 menjadi hanya 0,8 juta unit pada 2024. Langkah ini juga merupakan respons terhadap meningkatnya ancaman dari produsen kendaraan listrik Cina yang telah mendominasi pasar dengan teknologi canggih dan harga yang kompetitif. Dalam beberapa tahun terakhir, pangsa pasar Honda dan Nissan di Cina telah merosot drastis akibat persaingan yang semakin ketat. CEO Honda, Toshihiro Mibe, secara tegas menyatakan bahwa langkah ini adalah upaya untuk membangun kekuatan baru yang mampu bersaing di pasar global pada 2030 atau menghadapi risiko tersingkir sepenuhnya dari kompetisi. 中国勢の台頭、それから新興勢力含めてですね、だいぶその自動車の構図が今変わりつつあるということで、それは何を意味するかというと、その自動車モビリティというですね観点でその価値そのものが変わっていくというふうに考えています。今の新興勢力も含めてですね、戦う、我々の力をですね、多分2030年断面ぐらいには我々自身が持っていないとですね、とても勝負にならないということがもともと今回の話のスタートになりますと
単純計算となりますが、両社の売上規模は合計30兆円以上、4人社の合計台数は750万台と、経営統合が実現した場合は、グローバルの自動車メーカーの中ではトップクラスに入る規模感となります。で、はっきり申し上げるのは救済ではないということで、我々は将来、先ほど言ったように2030年断面を見てですね、競争力を、我々が持つために検討を始めるということなので、ただ先ほど何回も申し上げますけれども、その前提条件としては日産様のそのターンアラウンドの実行が絶対的な条件になっておりますし、最終的にはやはり今一度世界をリードしたいというふうに思っておりますので、その中の今日は一歩目の検討というふうに理解していただければいいと。Dominasi Cina tidak hanya terjadi di pasar domestik mereka, tetapi juga mulai menyebar ke pasar global, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Kecepatan inovasi mereka dalam teknologi baterai dan efisiensi produksi menjadi tantangan besar bagi produsen tradisional seperti Honda, Nissan, dan Mitsubishi. Oleh karena itu, merger ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing mereka, sekaligus menghadirkan solusi baru dalam pengembangan teknologi kendaraan listrik. Meski penuh potensi, proses merger ini tidak akan tanpa hambatan. Integrasi budaya perusahaan yang berbeda, penyatuan teknologi yang beragam, hingga persaingan internal adalah beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Namun, keberhasilan merger ini dapat menciptakan momentum besar dalam transformasi industri otomotif global seperti yang pernah terjadi pada pembentukan Stellantis oleh penggabungan Fiat Chrysler dan PSA Group. Target ambisius telah ditetapkan oleh aliansi ini. Mereka berencana mencapai penjualan tahunan sebesar 30 triliun yen, sekitar 191 miliar dolar, dengan laba operasi lebih dari 3 triliun yen. Jika target ini tercapai, Honda, Nissan, dan Mitsubishi akan menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam industri otomotif dunia. Merger ini tidak hanya mencerminkan upaya bertahan di tengah tekanan global, tetapi juga menunjukkan visi baru Jepang dalam industri otomotif. Dengan fokus pada elektrifikasi dan teknologi otonom, aliansi ini berpotensi menciptakan standar baru dalam inovasi kendaraan dan sekaligus menjadi simbol kebangkitan Jepang dalam menghadapi perubahan besar dalam industri otomotif global. Demikian berita ini kami sampaikan. Jika ada yang mau didiskusikan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar.